Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi di Daily FT, podcastnya Fakultas Teknik. Perkenalkan, saya Gesti dari Fakultas Teknik yang akan memandu podcast kali ini. Kebetulan podcast kali ini tuh akan ada bintang tamu ya, disebutnya narasumber lah, dari Ketua Program Studi Teknik Lingkungan. Untuk itu kita kenalan dulu, biar kenal gitu ya Bu. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ani Rohaini. Saat ini sedang diberi amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Oke, baik. Ibu Ani, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Gesti? Ya, sama-sama. Alhamdulillah Ibu. Gini Bu, Gesti mau tanya lebih jauh gitu tentang Prodi Teknik Lingkungan gitu. Kalau di secara urutan gitu di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan tuh ada di urutan ke-5 ya untuk lahirnya ya Bu ya. Itu di tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Kita lahir tahun 93. Oh, 93 itu angkatan pertama. Dulu jadi ada dosen dari ITB yang jadi ketua prodi Teknik Lingkungan Unpas. Kemudian mulai saya sendiri masuk tahun 94. Jadi saya ya mungkin nomor 2 ya, dosen nomor 2 kayaknya di Teknik Lingkungan Unpas. Udah lama banget ya Bu. Udah lama banget. Gesti belum lahir berarti. Aduh, saya Pas jadi Ibu tua masuk. banget, terasa tuanya ini. Iya. Iya, kami berdiri memang di bawah binaan Teknik Lingkungan ITB ya pada saat berdiri itu sampai mungkin 4-5 tahun ya kita dibina terus sama ITB sampai punya lulusan dan kemudian akhirnya berdiri sendiri. Maksudnya dosen ITB-nya hanya mengajar saja. Kalau dulu ketua prodinya juga dari sana. Kemudian setelah itu hanya dosen-dosen pengajar saja dan sudah dipegang oleh dosen-dosen di dalam gitu ya di Teknik Lingkungan Unpas. Kemudian tahun berapa ya 98 kita akreditasi B. Kemudian setelah itu masih B terus sampai kemarin akhirnya tahun 2020 ya kita bisa mendapatkan akreditasi A. Alhamdulillah, berarti Ibu Ani tuh menemani perjalanan Prodi Teknik Lingkungan dari awal sampai sekarang gitu ya. Dari lahir ya, dari umur setahun sampai sekarang sudah 28 tahun ya. Iya Ibu. Iya betul sudah hampir 28. Ini Bu, yang dipelajari di Teknik Lingkungan itu apa aja sih Bu? Secara garis besarnya gitu. Ya. Oke, jadi mungkin jangan sampai tertukar dengan ilmu lingkungan ya. Oh, sekarang beda kan ya, ada Bu ya? juga kan ya prodi ilmu lingkungan. Nah, kalau teknik lingkungan namanya juga ada tekniknya, ada rekayasanya. Jadi kita belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan pendekatan teknologi, gitu, dengan rekayasa. Jadi kalau misalnya ada air limbah ya kita olah air limbah, teknologinya seperti apa, kita pelajari mulai dari prosesnya sampai membangunnya sampai mengoperasikannya, kita pelajari itu semua ya, contohnya seperti itu sampai menghasilkan air yang bersih yang bisa langsung minum kayak yang ada di koridor gitu ya Bu. Salah satunya itu ya kita punya tapping air minum ya, dimana mahasiswa bisa ngambil pakai botol, jadi nggak usah beli minum pakai botol plastik, bawa tumbler isi di situ gitu ya. Itu juga termasuk salah satu melestarikan lingkungan juga, jadi kita nggak harus beli botol minum lagi, botol minum yang sekali pakai gitu, jadi pakai yang kayak gini aja ya Bu. Nah itu langsung. Bagus tuh ya, jadi itu salah satu yang kita siapkan juga untuk mahasiswa agar mereka mulai belajar juga secara praktek ya, jangan sampai cuma teori saja bahwa sampah plastik itu adalah PR kita semua ya, bukan cuma PR-nya pemerintah tapi juga semua masyarakat harus mulai mengurangi sampah. Oh ya Bu, yang menjadi fokus program studi teknik lingkungan ini untuk menghasilkan lulusan seperti apa ya Bu? Ya, mungkin pembeda teknik lingkungan Unpas dengan teknik lingkungan yang lain ya. Kami punya kekhasan di pembangunan berbasis masyarakat. Jadi banyak teknologi pengelolaan lingkungan yang dibangun dengan kemampuan masyarakat sendiri. Nah, kita ingin memperkuat itu. Jadi mahasiswa itu dibekali dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat, bagaimana mereka bisa menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah atau dengan swasta misalnya yang ingin membangunkan
sebuah pengolahan air limbah misalnya kan Mhm. tidak bisa tiba-tiba mereka membangun, mereka Iya. harus komunikasi dulu sama masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kita fokus di pembangunan berbasis masyarakat. Sementara kalau lihat profil, kita punya 4 profil lulusan. Ada yang fasilitator tadi, kemudian ada yang fasilitator itu konsultan juga, kemudian ada pemerintah peneliti, kemudian juga manajer lingkungan sama pengambil kebijakan. Ya, karena mau tidak mau sekarang ini berbagai kebijakan pembangunan itu harus berbasis lingkungan. Karena jangan sampai nanti pembangunannya bagus tapi dampaknya Merusak lingkungan nah gitu ya, itu Bu. yang kita selalu titipkan pada mahasiswa kita ya, bahwa jangan sampai Anda lupa membangun besar-besaran tetapi Anda lupa bahwa sebetulnya lingkungan ini kita pinjam dari anak cucu kita. Iya, Gitu. Ya, betul. sehingga kalau nanti kita meninggal jangan sampai anak cucu kita nggak kebagian apa-apa dari lingkungan yang baik gitu. Itu yang selalu kita ingatkan ya sama mahasiswa. Jadi untuk lapangan pekerjaan sendiri sangat luas ya, Bu, untuk teknik lingkungan. Berarti berkesempatan juga di pemerintahan. Betul, gitu ya, Bu. Berkesempatan di pemerintahan. Sekarang apalagi di setiap kota kabupaten, di provinsi maupun di pusat kan ada Kementerian Lingkungan Hidup ya di pusat. Kita juga mungkin cocok juga masuk di Kementerian Pekerjaan Umum karena ada rekayasanya. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup kalau di kota kabupaten dan di provinsi. Kemudian juga sampai ke tingkat desa pun gitu, kita masih bisa berperan gitu ya, di mana memang pembangunan lingkungan itu bukan hanya miliknya pemerintah tapi juga memang milik masyarakat secara umum gitu. Dan artinya kalaupun misalnya alumni teknik lingkungan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, maka dia harus jadi ibu rumah tangga yang sadar lingkungan. Gitu loh gitu ya. Yang bisa ngasih pengetahuan juga ke lingkungan sekitar. Kalau kita juga harus menjaga lingkungan kita sendiri. Gitu. Iya, betul begitu. Gini, Bu, di teknik tuh terkenal sama praktikum ya, Bu ya. Kalau misalkan di teknik lingkungan itu praktikumnya ngapain aja, Bu? Atau mata kuliah yang dipraktikumkan gitu, Bu? Praktikum kita totalnya hanya ada 6 mata kuliah ya, masing-masing 1 SKS. Jadi dan kita fokusnya praktikum itu di semester 1 sampai 4. Nanti ada lagi di semester 7, tapi itu sudah studio bentuknya, jadi ke lapangan, menganalisis gitu ya, membuat desain sampai kemudian siap untuk dibikinkan maket lah gitu. Tapi kalau yang praktikum dasar itu ada di semester 1 dan semester 1 sampai semester 4. Totalnya hanya 6 mata kuliah saja. Jadi ada mata kuliah praktikum kimia dasar gitu, karena kita basisnya adalah dari proses sampai merencanakan dan membangun, mau tidak mau kita harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Jadi kalau proses kimianya ya mereka harus tahu praktikum kimia dasar. Kemudian ada mikrobiologi lingkungan, karena proses pengolahan biologi kan sekarang juga sedang ngetren ya. Kenapa ngetren? Karena jauh lebih aman dibandingkan proses pengolahan kimia gitu ya. Kemudian juga ada laboratorium lingkungan, mereka harus tahu bagaimana kualitas lingkungan. Jadi kalau ada air, kita bisa menyebutkan air itu tercemar, ya kita tahu persis tercemar karena apa, kandungannya seperti apa. Jadi tidak hanya ngomong tercemar gitu ya, tanpa kita tahu persis ada apa di dalam air tersebut. Kemudian ada lagi praktikum mekanika fluida. Nah ini yang sifatnya lebih ke sipil, karena dulu kan teknik lingkungan itu berangkatnya dari Fakultas Teknik Sipil. Ya, jadi memang kesipilan kita juga harus kuat. Bagaimana kita harus bisa memastikan bahwa air, katakanlah gitu ya, air di sumber mata air itu bisa mengalir gitu sampai ke rumah kita. Nah itu kan perlu pengetahuan dan perencanaan. Ya, dan perencanaan. Nah itu juga kita pelajari di praktikum. Itu mungkin ya. Dan yang terakhir satu lagi, karena kita berbasis masyarakat itu ada yang kita sebut dengan studio air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi mahasiswa itu akan di praktikum di sebuah desa, dia melakukan pemetaan lingkungan, kemudian dengan berbagai sektor gitu ya, air limbah, air bersih, sampah, drainase gitu ya, di masyarakat. Kemudian mereka melihat masalahnya apa, membuat perencanaan, mendiskusikannya sama masyarakat, sampai ke situ gitu ya. Itu praktikumnya. Benar-benar di lapangan. Berarti langsung terjun ke masyarakat ya, Bu? Betul, terjun langsung di masyarakat. Itu yang terakhir ya, sebelum akhirnya mereka mengambil mata kuliah TA dan kerja praktek.
Berarti seru banget ya Bu kalau kuliah di teknik lingkungan tuh benar-benar langsung terjun ke masyarakat gitu, mahasiswanya gitu betul. kan. Betul, karena memang itu tadi kita fokusnya di pembangunan berbasis masyarakat gitu. Jadi memang kita dekatkan mahasiswa juga pada masyarakat ya, karena pengambil manfaat terbesar dari lingkungan yang baik itu tentunya masyarakat. Karena nanti juga ujungnya ketika mahasiswa sudah selesai kuliah kan akan terjun ke masyarakat gitu. Betul. Jadi kita ada kuliah apa ya? Pembangunan berbasis masyarakat. Ada suatu mata kuliah khusus bagaimana mereka berkomunikasi sama masyarakat. Oh, ada Bu. Ada, karena memang nggak gampang gitu kan. Iya, berkomunikasi sama masyarakat itu nggak gampang gitu, ada tekniknya gitu. Untuk masyarakat seperti apa kita harus berbuat seperti apa. Untuk yang sudah ada mindset bahwa pembangunan itu jelek, kita juga masuk dengan cara yang berbeda gitu. Itu diajarin sama kita. Karena psikologi masyarakat tuh beda-beda ya Bu. Betul. Tadi kan Ibu menyebutkan tuh ada market, terus ada studio ya Bu ya. Kalau setahu Gesti tuh di PWK juga ada kan ya, Bu ya, jadi ada, saling betul. terkait gitu keilmuannya. Sangat saling terkait. Jadi biasanya kalau kami itu menyebutnya kalau PWK itu bermain di luasan yang besar, kita sudah lebih ke mikro. Jadi misalnya mungkin di PWK ditempatkan tuh titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu di mana gitu ya, tempat pemrosesan sampah sekarang itu di mana. Nah kita tuh mendetailkan perencanaan TPA-nya seperti apa sampai nanti pengoperasiannya seperti apa. Kemudian nanti titik sumber airnya di mana, kita yang mendetailkan gitu. Itu sambungnya ke arah situ gitu. Jadi kalau PWK mungkin ke market yang lebih besar, kalau kami lebih ke market yang lebih kecil, mikro jadinya gitu. Ininya sambungannya ke arah situ. Jadi memang makronya sama PWK, mikronya di kita gitu. Jadi memungkinkan juga untuk penelitian ada kolaborasi Bu antara PWK sama lingkungan. Oh bisa banget, bisa banget. Kita ada pernah melakukan beberapa penelitian bersama gitu ya, terkait dengan terutama untuk kawasan lingkungan khusus gitu ya, misalnya di pantai di mana gitu, itu kita bisa lakukan bersama-sama gitu. Berarti cocok banget nih kalau misalkan ada yang mau daftar ke kita gitu, bisa belajar ilmu prodi lain gitu ya Bu ya. Bisa. Dan kita memang karena kita sekarang ada MBKM ya, itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami membuka kerjasama untuk pertukaran pelajar baik dengan prodi-prodi di dalam Unpas dan juga prodi-prodi di luar Unpas. Yang sudah jalan itu sekarang memang sama teknik lingkungan ITENAS. Sama-sama teknik lingkungan, tapi karena punya dua kekhasan yang berbeda jadi menarik gitu ya. Kami sendiri di kurikulum 2021 itu ada 14 SKS pilihan bebas. Jadi mereka boleh ngambil kemana-mana tuh. Boleh ngambil yang 14 itu bisa diisi apapun gitu ya. Termasuk juga yang magang dan lain-lain itu kita isikan di 14 mata kuliah, plus nanti ada mata kuliah wajib yang juga bisa kita konversikan gitu. Jadi ya kita mengikuti gitu ya alur apa yang ditawarkan oleh kementerian gitu, bahwa sekarang masanya untuk memberikan pilihan pada mahasiswa untuk mengambil program MBKM. Terkait MBKM nih Bu, jadi menarik. Yang udah ikut MBKM mahasiswa teknik lingkungan sendiri ada berapa Bu? Lumayan cukup banyak ya Dan kemarin. di mana aja gitu Bu? Nah yang agak ini tuh yang kemarin ikut magang dari Dikti, dia ikut di PT Berau-nya Kalimantan. Dia ikut di sana lumayan 4 bulan, katanya selama 4 bulan itu ya dia belajar benar-benar di site gitu kan. Memang waktu itu masih agak pandemi ya, jadi memang 2 hari ngantor, 2 hari enggak gitulah gitu ya, masih ganti-gantian. Tapi ya menarik katanya karena memang betul-betul di lokasi penambangan gitu ya, di lokasi penambangan batu bara. Kemudian kembali ke sini kita konversikan 20 SKS-nya. Kita ada ujian kompetensi, memang mau tidak mau kita lakukan ujian kompetensi untuk bisa dia mendapatkan nilai pada mata kuliah tertentu. Dan itu ternyata saya lihat ke mahasiswanya juga punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya, dengan kondisi dia sudah bisa bekerja di luar. Kemudian ada juga yang ikut di konsultan di lokal gitu ya, ikut kerja di situ. Mereka bilang ya menarik katanya gitu, karena mereka dia tahu persis bagaimana pekerjaan itu dilakukan gitu. Dan memang karena tidak terlalu besar kegiatannya ya, konversinya juga akhirnya tidak full 20 SKS. Tapi artinya kita sudah belajar dalam setahun ini bagaimana proses MBKM itu dilakukan, kemudian bagaimana proses konversi dan rekognisi mata kuliah juga dilakukan. Dan alhamdulillah sih itu bisa berjalan dengan baik.
Ya pastinya yang udah ikut MBKM, karena mereka langsung terjun langsung ya Bu. Betul. Jadi mereka bakal punya pengalaman lebih gitu, dan Betul. bisa jadi modal nantinya ketika mereka benar-benar kerja dan lulus dari teknik lingkungan Unpas gitu. Ya, insya Allah lah ya, mudah-mudahan seperti itu. Untuk apa sih Bu kalau misalkan yang harus disiapkan oleh calon-calon mahasiswa nih yang mau mendaftar gitu? Mungkin mereka masih bingung, aduh nanti aku harus punya basic apa ya kalau masuk ke teknik lingkungan gitu Bu, nanti aku harus bisa apa ya gitu. Itu kira-kira apa aja sih Bu yang harus disiapkan gitu sama calon-calon mahasiswa? Intinya jangan khawatir gitu ya. Kami juga tahu persis mahasiswa seperti apa yang masuk ke Unpas. Artinya kurikulum kami juga sudah disiapkan untuk bisa menerima mahasiswa dengan kondisi yang sangat bervariasi. Kita melihat bahwa proses pembelajaran kita memang harus tidak kaku gitu ya. Saat ini sudah tidak boleh kaku seperti zaman saya kuliah dulu gitu ya. Udah nggak zaman lah gitu. Sekarang ini proses pembelajaran ya harus disesuaikan dengan mahasiswa yang masuk. Memang kita punya CPMK gitu ya, tapi CPMK itu tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Kemudian harus bisa apa? Ya mau nggak mau harus belajar kimia. Ya walaupun kimianya bukan kimia mendalam gitu ya. Cuman harus tahu saja bahwa kalau senyawa A ditambah senyawa B itu bisa jadi apa, nanti dampaknya terhadap lingkungan apa gitu ya. Sederhananya seperti itu. Selain kimia juga belajar tentang, ada fisikanya juga tapi tidak fisika yang berat. Ada matematikanya juga tuh, tapi bukan kalkulus yang integralnya berlipat-lipat gitu, enggak. Kita lebih pada kalau ada rumus ya kita manfaatkan rumus-rumus yang ada, kemudian kita gunakan untuk proses perencanaan. Tapi ya mahasiswa tetap harus tahu gitu ya dasar-dasar perencanaannya seperti apa gitu. Itu penting ya, karena ke depan mungkin teknologi yang ada saat ini kan mungkin nggak dipakai ya. Maksudnya alatnya mungkin sudah berubah, tapi kan dasar proses tidak berubah gitu. Jadi mungkin 10 tahun 20 tahun setelah dia lulus, teknologi itu sudah bergerak terus ya. Makin berkembang. Betul, makin berkembang, tapi proses dasar kan mungkin tidak bergerak gitu. Maksudnya masih tetap begitu. Nah, itu yang harus mereka kuasai sih sebetulnya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan dia, aduh aku matematikanya kurang gitu, fisikanya kurang. Nggak usah takut. Artinya kalau saya lihat sih bisa aja kok lulus aja gitu ya. Mahasiswa yang kadang-kadang di tingkat satunya sudah banyak mengeluh gitu ya, tapi toh akhirnya dia lulus juga gitu ya. Artinya memang ya kembali lagi pada niat kuat dari mahasiswa itu ya. Kalau memang dia memang pengen lulus menjadi sarjana teknik lingkungan, ya kami bantu gitu ya semaksimal mungkin. Dan juga kalau misalkan ada kesulitan ya jangan takut untuk bertanya gitu ya. Betul. Itu yang selalu kita ingatkan. Kita kan nggak bisa baca raut muka orang, baca pikiran nggak gitu. bisa baca pikiran mahasiswa. Jadi tolong datang ke kami gitu. Kalau ada apa-apa tolong datang ke kami, ke dosen wali atau ke prodi gitu. Silakan untuk kita diskusikan kendala-kendala apa yang mungkin kita bisa bantu ya. Kalaupun tidak juga minimal kita bisa mendengarkan gitu ya, ada masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak itu. Berarti itu salah satu support dari prodi juga ya Bu? Oh ya betul. Kita ingin anak-anak itu, saya adalah orang tua ya, saya pengen anak saya juga lulus gitu ya. Nah kita ingatkan itu juga ke mahasiswa, kalian dititipkan ke kami ya, kita bantu, mari kita bersama-sama gitu ya. Tapi ya kami juga nggak bisa kerja apa-apa kalau mahasiswanya diam di rumah, nggak tahu apa-apa, nggak mau bergerak gitu ya, nggak mau ngerjain apa-apa, ya susah juga ya. Tapi mari kita bersama-sama gitu, prodi siap bantu lah. Selain support dari prodi yang tadi sudah Ibu sebutkan gitu ya, untuk support dalam perkuliahan itu kayak misalkan lab gitu-gitu apa aja Bu? Lab kita punya lab kimia dasar, kita punya lab bergabung dengan laboratorium lingkungan ya. Kemudian kita punya lab mikrobiologi, kemudian kita juga punya lab mekanika fluida ya. Kalau untuk pengolahan air itu masih digabungkan dengan lab kimia karena memang alatnya sama ya, cuman pemanfaatannya yang berbeda. Intinya sih itu ada 4 lab yang utama yang kita punya. Oke. Untuk yang udah lulus nih Bu ya, yang sejauh ini gitu dari tahun 93 gitu sampai sekarang, kebanyakan teknik lingkungan itu lulusannya di mana aja sih Bu?
yang sudah kita gitu. tahu ya banyak yang kembali ke daerahnya, kemudian berkiprah jadi ASN di sana, jabatannya juga sudah tinggi-tinggi gitu ya. Jadi akhirnya kita sih bersyukur gitu ya, ternyata usaha kita dulu itu kelihatan gitu ya ininya karir mereka bagus-bagus gitu ya. Jadi artinya di daerah itu masih jarang, teknik lingkungan itu masih jarang. Jadi potensi untuk mendapatkan pekerjaannya sangat besar. Jadi kalaupun seringkali belum lulus aja sudah ada yang ijon lah istilahnya ya, kerja dulu di konsultan biasanya di konsultan pada kerja gitu ya, bantu survei lah minimal gitu, tapi mereka jadi kenal kondisi lingkungan pekerjaan. Setelah itu ikut kerja sama alumni yang lainnya yang seniornya. Saya bilang ini ikatan alumni dengan mahasiswa juga cukup bagus gitu ya, sehingga kalau saya lihat sih mereka lebih mudah mencari pekerjaan. Pertama kalau ke daerah memang teknik lingkungan masih jarang ya, jumlahnya juga nggak banyak se-Indonesia ini. Kemudian juga dengan kekhasan yang kita punya, mudah-mudahan itu juga menjadi menjadi pengisi kekosongan keahlian di situ gitu. Jadi ya harapannya sih seperti itu ya, dengan kekhasan kita memang susah lah bersaing dengan ITB apalagi gitu ya, dengan sesama swasta aja kita kan harus punya kekhasan ya, sehingga mahasiswa yang memilih Unpas tentunya akan berbeda dengan mahasiswa teknik lingkungan yang memilih katakanlah ke perguruan tinggi swasta yang lain karena kekhasannya berbeda gitu. Berarti akan melahirkan juga lulusan yang keahliannya juga berbeda. Betul. Jadi kita ingin orang tuh kenal teknik lingkungan yang fasilitator itu ada di mana gitu. Fasilitator pembangunan berbasis masyarakat ada di kita gitu, ada di Unpas. Jadi kita pengen kenalnya begitu ya, dan memang sekarang banyak juga yang jadi fasilitator gitu, alumni kita. Dan sudah mulailah ya kita berkibar juga dengan kekhasan kita sebagai sarjana teknik lingkungan berbasis masyarakat, pembangunan berbasis masyarakat. Itu sudah mulai kita berkibar di situ. Berarti dari obrolan yang kita tadi udah bincangkan gitu ya Bu ya, banyak banget peluang-peluang nanti setelah lulus itu mereka akan kerja di mana gitu kan Bu, akan menjadi apa gitu. Dan mereka juga jadi nggak usah takut gitu ya Bu untuk daftar ke teknik lingkungan, karena mungkin ini teknik lingkungan belajar apa sih gitu. Apakah kita akan belajar menanam pohon gitu. Kadang-kadang suka ada yang nanya juga tentang menanam pohon. Saya bilang kita malah nggak pernah belajar menanam pohon. Menanam pohon itu di rumah gitu. Cuman kita justru lebih ke spesifiknya ke arah bagaimana sebuah infrastruktur pemukiman itu nyaman untuk ditinggali. Jadi air minumnya ada, sampahnya terkelola, air limbahnya terkelola, drainasenya tidak membuat jadi dia banjir gitu. Itu yang sederhananya begitu. Walaupun juga ilmunya kan berkembang terus. Pengelolaan lingkungan sekarang yang menggunakan IT gitu, itu juga sudah mulai berkembang gitu. Dan kita mungkin juga akan mengarah ke situ ya, karena kebetulan kita dapat PKKM, kita mengembangkan laboratorium digital. Nah, laboratorium digital itu kita akan masuk tuh pengelolaan lingkungan yang berbasis digital gitu. Bagaimana kita bisa mengamati pencemaran air sungai dari jarak jauh gitu ya, atau real time pengukurannya. Misalnya tiba-tiba ada yang buang limbah ke sungai, kita bisa tahu gitu ada di mana titik-titik pencemarannya. Itu kan sudah IT semua ya, masuknya ke pengelolaan lingkungan. Itu sudah kita juga siapkan itulah gitu ya untuk ke arah situ gitu. Kemarin juga ada ya Bu yang PKK Ormawa kan salah satunya dari teknik lingkungan ya Bu, kolaborasi antara teknik lingkungan, teknik mesin sama teknik informatika. Betul. Itu masuk. Kemudian yang tahun sebelumnya kan ada PHP 2D. Itu juga saya justru melihat bahwa di situ ada kesempatan mahasiswa untuk betul-betul membangun, kan itu sampai membangun fasilitas pengolahan sampah menggunakan maggot gitu, itu dibangun, dipraktekkan di sana, dilatihkan ke masyarakat, kemudian beberapa bulan kemudian mereka lihat lagi masih jalan atau tidak gitu. Itu praktek langsung yang saya pikir itu suatu cara belajar yang mungkin jauh lebih efektif ya dibanding belajar di kelas gitu ya. Karena kadang belajar di kelas tuh cuma teori gitu ya Bu. Ketika kita terjun ke masyarakat dan ke lapangan kan beda gitu sama apa yang kita pelajari di dalam kelas gitu ya Bu. Ya, betul. Ya, memang sejalan dengan perkembangan dunia ini gitu ya, mau nggak mau juga kita memang harus juga terus mengembangkan diri gitu ya. Termasuk juga dosen-dosennya, termasuk juga fasilitasnya kita coba mengembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
Oke, baik. Jadi buat adik-adik nih calon siswa yang masih bingung mau kuliah di mana gitu ya, masuk aja ya Bu ya ke Ya, Teknik Lingkungan Universitas Pasundan. Mungkin ada pesan dari Ibu untuk calon-calon mahasiswa baru. bagi anak-anak saya, karena saya sudah Mm-mm. tua. Bagi anak-anak saya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Prodi Teknik Lingkungan Unpas. Anda tidak akan pernah menyesal karena Anda akan belajar bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Kemudian juga prospek pekerjaan yang tidak akan pernah habis selama manusia memerlukan air minum, selama manusia menghasilkan sampah, selama manusia menghasilkan air limbah, maka keahlian kita akan terus diperlukan. Begitu juga dengan berbagai kondisi lingkungan yang saat ini kita hadapi, mau tidak mau itu memerlukan turun tangannya seorang ahli teknik lingkungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan saat ini. Mari bergabung bersama kami. Oke, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Sama-sama Ya, Mbak Gesti. terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan podcast kali ini. Jadi jangan lupa, saya nggak bosan ngingetin buat kalian itu untuk gabung di program studi teknik lingkungan, karena memang prospeknya yang sangat besar gitu. Kalian nggak akan rugi pokoknya kalau masuk ke program studi teknik lingkungan Unpas gitu. Karena emang fakultas teknik itu yang pas di hati ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih, sampai bertemu di Daily FT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.